Ya, salam saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kali ini, eh, yaitu mengenai kepastian keselamatan dalam Kristen. Ya, Eh, saudara, menurut saudara kitab pesulap Denny Sumargo, ya, mengatakan saudara bahwa tidak ada kepastian keselamatan di dalam Kristen. Ya, tidak ada kepastian keselamatan. Nah, saudara, eh, ini yang akan coba kita bahas pada kesempatan ini. Ya, tapi sebelumnya, saudara, mari kita dengarkan dulu cuplikan eh, penyampaian dari saudara kita Denny Sumargo. Mari kita dengarkan sebentar. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya, ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu katanya. dogma, Hah? nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Oh, Karena di iya. dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada. Ya, jadi apa yang sudah kita dengarkan dari pernyataan saudara Denny Sumargo yang mengatakan bahwa dalam Kristen, ya, dalam Kristen bahwa tidak ada kepastian untuk masuk surga. Tidak ada kepastian, dikatakan. Tidak ada kepastian, ya. Orang yang percaya pada Yesus itu dikatakan masih fiktif-fiktif, ya, untuk bisa masuk surga. Nah, kenapa saudara? Karena kesimpulan dari Mas Denny, ya, Mas Denny Sumargo ini, ya, dia menyimpulkan bahwa kita percaya pada Yesus, ya, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Selain itu kita harus berbuat baik, ya, kita harus berbuat baik. Jadi tetap, saudara, keselamatan dalam Kristen itu tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan 100% bahwa orang percaya pada Yesus itu masuk surga. Ya. Terus nanti juga dikaitkan dengan agama lain, ya, dia mengkaitkan dengan agama Islam, ya. Dia katakan sama juga dengan agama Islam bahwa tidak ada kepastian, ya, kecuali kita berbuat baik, ya, kecuali kita berubah, dan itu juga nanti Allah yang menentukan, ya, Allah yang menentukan kalau kita bisa masuk atau tidak. Intinya bahwa tidak ada kepastian di dalam agama, ya, di dalam agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, menurut dari saudara kita Denny lain. Nah, saudara, yang ingin saya bahas pada saat ini, ya, saudara, memang apa yang disampaikan oleh saudara Denny, ya, itu ya sah-sah saja, ya, orang bebas berbicara, ya, orang bebas untuk berbicara. Dan saudara, kalau kita lihat tadi bahwa saudara kita ini, ya, saudara Denny ini, dia berbicara dari sisi pengalaman dia, ya, dari sisi pengalaman dia sudah mencari, ya, mencari kebenaran, ya. Dia baca kitab suci, Alkitab Kristen, dan dia juga baca Al-Quran, ya. Dia mencoba untuk mencari, ya, tentang kepastian. Tetapi di dalam dalam dua agama itu dia tidak menemukan, ya, dia tidak menemukan
tentang kepastian, ya, tentang kepastian itu. Jadi intinya bahwa tidak ada kepastian, ya, tidak ada kepastian untuk masuk surga, ya, baik Kristen maupun Muslim. Nah, saudara, yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saudara, apa yang dikatakan oleh saudara Denny Sumargo, ya, dia katakan bahwa tidak ada kepastian keselamatan di dalam Kristen, ya, tidak ada kepastian keselamatan dalam Kristen. Nah, saudara, hal ini perlu kita teliti, ya, kita perlu bahas. Kalau saya katakan, saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Denny, saudara, itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Saudara, tentu kalau kita melihat bahwa Denny Sumargo menyampaikan itu, menyampaikan bahwa tidak ada kepastian keselamatan di sorga itu, ya, tidak ada kepastian keselamatan bagi orang Kristen. Nah, saudara, tentu dia melihat itu dari dari pengalaman dia dalam mencari Tuhan, ya, melalui 2 kitab suci yang dia baca. Nah, itu sehingga dia bisa mengambil kesimpulan itu, ya. Tetapi saudara, saya mau memberikan pandangan bahwa dalam Kristen itu, ya, dalam Kristen, saudara, orang yang benar-benar Kristen atau orang yang percaya, ya, itu saudara memiliki kepastian, ya, memiliki kepastian untuk masuk surga. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan, ada kepastian orang untuk masuk surga. Nah, tentu ini sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara Denny Sumargo, ya. Nah, saudara, kenapa dalam Kristen, ya, ada kepastian keselamatan, ya. Nah, saudara, pertama-tama perlu diperhatikan, saudara, ya. Pertama-tama perlu diperhatikan, ya, saudara, satu-satunya agama dalam dunia ini, ya, yang saudara memiliki keyakinan atau kepercayaan, ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ya, orang yang percaya pada Yesus itu pasti masuk surga. Nah, saudara, ini perlu diperhatikan lebih dulu, karena saudara, ini hal yang membedakan, ya. Inilah hal yang membedakan agama Kristen, ya, dengan agama-agama manapun di dalam dunia. Saudara, hanya dalam Kristen ada ajaran, ya, ada ajaran yang memberikan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Jadi poin ini, saudara, ini penting, ya. Sekali lagi saya ulang bahwa inilah salah satu keunikan dalam kekristenan, bahwa bagi orang percaya ada kepastian keselamatan, ya. Ini sangat berbeda dengan agama manapun di dalam dunia, ya, saudara, ya. Kenapa, ya, kenapa di dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan, ya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik, ya. Salah satu yang menjadi dasar, ya, dasar kenapa dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan. Dasar yang pertama, saudara,
Ya, dasar yang pertama karena ya dalam kitab suci Kristen, ya Alkitab Kristen itu menegaskan, menyatakan ya bahwa orang yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Ya. Saudara, itu kita dapatkan dari mana? Itu dapatkan dari Alkitab. Jadi saudara, alasan yang pertama, kenapa ada kepastian keselamatan dalam Kristen? Karena kitab suci Kristen ya, itu menyatakan bahwa orang yang percaya pada Yesus itu selamat. Ya. Jadi saudara, di dalam kitab suci Kristen itu benar-benar ada yang menegaskan, menjelaskan, menerangkan bahwa orang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Nah, saudara, saya mau bacakan dulu kepada kita ya ayat yang menunjukkan bahwa orang yang percaya pada Yesus itu selamat, ya. Ya, jadi saudara, saya baca dalam Roma 5 ayat 9, ya. Dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Jadi saudara, dikatakan di sini ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi jelas ya. Saudara, di dalam kitab Kristen ya, dalam kitab Roma ayat 9 bahwa orang yang dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada kepastian. Ya. Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi ayat ini mengatakan kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Jadi dalam Kristen itu ada kita diperdamaikan, orang percaya itu diperdamaikan dengan Allah melalui apa? Melalui kematian anaknya, yaitu Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, kematian Yesus itu memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena kematian Yesus itu untuk membayar dosa, untuk menyelesaikan dosa. Jadi kematian Yesus itu menyelesaikan dosa, sehingga oleh kematian Yesus ini bagi orang percaya itu dia dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga dikatakan di sini bahwa kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi di sini jelas ada kepastian keselamatan. Ya. Nah, saudara, saya mau baca beberapa ayat lagi, ya. Saya mau baca beberapa ayat lagi supaya kita paham benar-benar bahwa dalam Kristen itu benar-benar ada kepastian keselamatan. Ya, Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29. Ya, saudara, saya bacakan pada kita di sini juga ada kepastian selamat, ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup kekal. Di situ aku Yesus. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Jadi ayat ini sangat menegaskan bahwa orang percaya diberi hidup kekal, pasti tidak akan binasa, dan tidak ada yang bisa rebut mereka dari tangan Yesus. Demikian juga ayat 29. Ya, Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada yang bisa merebut orang percaya dari tangan Bapa.
ya, tidak ada yang dapat merebut mereka. Jadi orang yang sudah percaya itu adalah orang yang berada di dalam tangan Yesus, ada di dalam tangan Bapa. Jadi karena orang percaya pada Yesus ini dipegang oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa Surgawi, maka di situ dikatakan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Mereka tidak akan dapat binasa, mereka akan dapat hidup kekal. Jadi di dalam ayat ini bahwa memang benar-benar ada kepastian dari keselamatan itu. Tidak ada celah ya bagi orang yang percaya untuk untuk binasa, tidak ada. Ya, tidak ada celah. Itu benar-benar orang yang percaya, itu yang benar-benar percaya ya. Yang benar-benar percaya itu pasti selamat. Ya. Jadi saudara, yang poin pertama, kenapa dalam Kristen ada kepastian keselamatan? Ya. Itu tadi karena kitab suci Kristen ya, itu menegaskan, menyatakan dengan sangat jelas ya bahwa orang yang percaya pada Yesus itu pasti selamat. Jadi alasan yang pertama karena kitab suci yang mengatakan begitu. Ya, saudara, sebelum saya meneruskan ya penjelasan saya mau katakan tentang kitab suci atau Alkitab orang Kristen. Saudara, orang Kristen dia punya saudara dasar ya, punya dasar yang kuat. Dasar tentang pengetahuan akan keselamatan, akan Allah dan akan keselamatan itu, saudara, itu bersumber dari Alkitab. Jadi Alkitab inilah sebagai sumber. Ya, Alkitab adalah sumber yang menyatakan, yang menegaskan tentang Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, itu kita dapatkan itu dari Alkitab. Ya. Jadi Alkitab itulah sumber. Ya, Alkitab adalah sumber dari pengetahuan tentang kepastian keselamatan itu. Makanya saya katakan tadi ya bahwa saudara dalam kekristenan atau dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan. Kenapa? Karena itu sumbernya dari Alkitab. Nah, saudara, Alkitab ya, Alkitab itu berbeda dengan buku-buku manapun yang pernah ada di dunia ini. Ya, saudara, kitab suci, Alkitab orang Kristen itu bukanlah semata-mata itu tulisan manusia saja. Saudara, kepercayaan Kristen, Alkitab itu adalah firman Allah. Wahyu Allah, wahyu tentang Allah. Ya. Jadi ini nanti salah satu yang membedakan kita dengan agama manapun di dunia. Saudara, ya. Dalam Kristen itu, saudara punya sumber pewahyuannya adalah Alkitab. Ya. Dan saudara, Alkitab ini saya katakan tadi itu bukan sekedar buah pikiran manusia yang tertulis di dalamnya, bukan. Memang saudara, Alkitab ditulis oleh manusia, ya, ditulis oleh manusia, oleh para nabi dan para rasul, tetapi semua tulisan di dalam Alkitab mulai dari PL, dari kitab Kejadian sampai kitab PB, yaitu terakhir kitab Wahyu, itu semuanya itu diilhamkan atau diinspirasikan oleh Roh Kudus atau oleh Allah. Jadi saudara, inilah yang membuat saudara Alkitab ini menjadi dasar, menjadi sumber dasar utama tentang hal mengenai Allah atau mengenai keselamatan. Ya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik, kitab suci, Alkitab itu bukan sekedar tulisan manusia. Tetapi saudara, Alkitab itu ditulis oleh manusia yang digerakkan oleh Allah untuk menulis. Sehingga setiap tulisan dalam Alkitab
Ya, setiap tulisannya bahkan sampai titiknya itu dijamin tidak ada yang salah. Inerensi. Tidak ada yang salah. Jadi Alkitab itu tidak sama dengan buku-buku yang dikarang oleh orang. Saudara, kitab suci itu adalah firman Allah. Kenapa? Karena itu perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, yang diberikan kepada penulis-penulis yang dipilih oleh Allah untuk menuangkannya di dalam tulisan. Jadi, saudara, kitab suci atau Alkitab ini benar-benar firman Allah. Itu harus kita pahami dulu. Kalau Anda menyamakan Alkitab dengan buku-buku lain, maka Anda salah. Ya, Anda salah. Saudara, kalau mau belajar tentang keselamatan, saudara harus melihat pada Alkitab. Belajar tentang Alkitab. Ya. Dan saudara, perhatikan Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, ini poin yang sangat penting. Kalau ada orang baca-baca Alkitab, tapi dia tidak yakin bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, maka tidak ada gunanya. Ya, kalau saya lihat tadi seperti saudara kita Mas Denny Sumargo, saya lihat sepertinya dia menyamakan Alkitab, kitab Kristen itu ya sama dengan kitab-kitab lain atau sama dengan buku-buku lain di dunia ini. Saudara, ya untuk Mas Denny Sumargo dan juga orang-orang yang membaca Alkitab ini, mendengarkan Alkitab, saya mau katakan bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar tulisan manusia. Memang manusia yang menulis, yang dipilih oleh Allah, tetapi saudara, penulisan itu setiap kata, setiap kalimat, bahkan sampai pada titiknya, saudara, dikatakan bahwa tidak itu diilhamkan oleh Allah. Artinya digerakkan oleh Allah untuk menulis, sehingga dijamin tidak ada yang salah. Ya. Jadi pertama saudara, bagi saudara yang mau belajar Alkitab, percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, karena itu diwahyukan langsung oleh Allah kepada para penulis, dan oleh para penulis, saudara, itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan setiap kata, kalimat, titik, sehingga Alkitab ini tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada kesalahan. Kalau misalnya ada orang bilang kan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Saudara, Alkitab itu ya mulai dari PL ya sampai PB, sampai menjadi satu kesatuan kanon Alkitab yang kita pegang sekarang dengan 66 kitab. Saudara, itu semua ada dalam penjagaan Allah. Karena saudara, nggak mungkin Allah menuliskan firman-Nya melalui manusia, lalu Tuhan biarkan sehingga firman itu nanti bisa hilang pada suatu saat. Itu tidak mungkin. Ya. Dan sampai hari ini juga, saudara, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang ditulis Alkitab yang bersifat nubuatan misalnya tentang bangsa, nubuatan prediksi tentang Yesus, itu sudah digenapi. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang masa depan, tentang seseorang, tentang Yesus, tentang bangsa, itu sudah digenapi. Sudah banyak yang terjadi. Misalnya tentang kelahiran Yesus, seorang nabi menulis bahwa dia akan dilahirkan dari seorang perawan, dari seorang perempuan ya, yang masih anak darah. Ya. Itu ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum itu kejadian, nanti Yesus lahir dari seorang perawan. Misalnya Nabi Mika menulis bahwa ia akan lahir di Bethlehem. Dan saudara, 500 tahun sebelum terjadi kelahiran Yesus di Bethlehem, itu sudah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Mika 500 tahun sebelumnya. Jadi saudara, setiap
nubuatan di dalam Alkitab itu rata-rata terjadi. Ya. Saudara, ada beberapa yang belum terjadi karena masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi saudara, ada banyak nubuatan di dalam Alkitab dan itu sudah banyak yang tergenapi secara akurat, secara detil dan secara akurat. Jadi ini membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi saudara, kalau belajar tentang keselamatan, tentang Allah, tentang kepastian keselamatan, sumbernya dari mana? Saudara, sumber satu-satunya yang bisa menyampaikan tentang keselamatan, kepastian keselamatan itu adalah Alkitab. Makanya sekali lagi, kalau ada orang mau belajar Alkitab, dia harus punya keyakinan dulu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dan setiap kata di dalam Alkitab, setiap tulisan di dalam Alkitab itu tidak ada yang salah. Walaupun kitab suci itu tebal, ditulis oleh 40 penulis, lebih 40 penulis, dan ditulis dengan tahun-tahun yang berbeda, dengan waktu yang lama. Ya, ini masa penulisan Alkitab itu 1500 tahun. Masa penulisannya saja. Ya, tapi anehnya saudara, isi dari Alkitab itu saudara membicarakan tentang tema, terutama tema keselamatan. Ya. Padahal yang menulis itu tidak pernah bertemu. Ya, lahir di tempat yang berbeda, lahir di tahun yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Tapi luar biasanya Alkitab itu, saudara, isinya memiliki tema yang utama, yaitu tema tentang keselamatan, bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Dan saudara, di dalam tulisan-tulisan itu tidak ada pertentangan-pertentangan. Nah, kalau ini bukan dari Allah, kalau ini bukan inspirasi dari Allah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi untuk kita yang mendengarkan apa kata Denny Sumargo tadi, bahwa saudara katanya tidak ada kepastian keselamatan, saudara, saya mau katakan itu dapat digugurkan. Ya, apa yang disampaikan, dikatakan oleh saudara Denny Sumargo itu gugur dengan sendirinya. Kenapa? Karena nggak mungkin apa yang disampaikan oleh saudara Denny Sumargo itu benar. Yang benar itu apa kata Alkitab. Kalaupun tadi misalnya saudara Denny Sumargo dia sudah belajar Alkitab, katanya dia juga sudah baca Alkitab, dia juga sudah baca Al-Quran. Saudara membaca saja kadang kita tidak memahami. Ya, banyak orang belajar Alkitab malah jatuh dalam tersesat karena Alkitab ini begitu tebal. Ya, dan kalau kita tidak memahami inti-intinya, kita tidak ditolong oleh Allah untuk membuat kita mengerti, maka kita tidak akan memahami kebenaran Alkitab itu. Makanya banyak orang yang berbicara tentang Allah, tentang Alkitab, tapi sebenarnya banyak salahnya, banyak ngaburnya, banyak sesatnya. Ya. Jadi saudara, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saudara, kenapa dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan? Itu karena Alkitab yang mengatakan itu secara jelas dan terang bahwa orang yang percaya pada Yesus pasti selamat, pasti selamat. Ya. Saya kalau tidak ada kepastian keselamatan, saya juga mau meninggalkan kekristenan. Tapi saudara, dalam kekristenan itu ada jaminan. Ya. Jadi itu poin yang pertama, karena Alkitab yang mengatakan itu. Ya. Nah yang kedua saudara, kenapa dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan? Nah saudara, yang kedua, ya, keselamatan dalam Kristen, ya, keselamatan dalam Kristen itu bukan usaha manusia. Tapi itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Ya. Saudara, saya baca dulu sebentar dalam Efesus pasal 2. Ya, ini ayat yang cukup terkenal, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, saudara, dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9,
dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan dalam Kristen itu bukan usaha manusia. Itu bukan usaha manusia. Itu adalah kasih karunia Allah, atau pemberian Allah, atau anugerah Allah, bukan usaha manusia. Nah, saudara, salah satu poin yang membedakan ya agama Kristen dengan agama-agama lain, saudara, dalam Kristen keselamatan orang percaya, ya, keselamatan orang percaya itu bukan usaha manusia, ya, tapi adalah usaha Allah. Bagaimana Allah berkarya menyelamatkan manusia berdosa. Jadi saudara, berbeda dengan agama-agama pada umumnya. Saudara, ya, kalau boleh dikatakan, ya, saudara, ada dua konsep bagaimana orang mendapatkan keselamatan secara umum. Ya, ada dua. Pertama, saudara, usaha manusia. Ya, itu yang pertama, usaha manusia untuk masuk surga dengan berbuat baik, beribadah, bertobat, berpuasa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, saudara, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Yang kedua, yaitu usaha Allah sendiri. Ya, jadi saudara, yang pertama tadi usaha manusia agar selamat. Kalau yang kedua, usaha Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara, bedanya Kristen dengan agama-agama lain, dalam Kristen itu keselamatan itu adalah usaha Allah, karya Allah, pemberian Allah, bukan usaha manusia. Maka saudara, karena bukan bergantung pada usaha manusia, bukan bergantung pada perbuatan baik manusia, maka keselamatan dalam Kristen itu menjadi pasti. Kenapa? Karena itu karena anugerah Allah saja. Ya, kalau seseorang sampai selamat itu anugerah Allah. Ya, karena Allah yang berkarya, berusaha untuk menyelamatkan manusia. Ya, nanti dalam anugerah itu Yesus Allah datang ke dalam dunia. Ya, terus saudara menjadi manusia, terus dia mati di kayu salib. Terus saudara dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga. Ini semua adalah karya penyelamatan Allah. Dan inilah yang disebut anugerah. Nah, anugerah ini juga nanti, saudara, itu diberikan Allah kepada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang khusus dipilih untuk memperoleh anugerah dari Allah itu. Jadi sampai nanti orang percaya itu nanti percaya pada anugerah Allah itu, sampai nanti terima anugerah keselamatan itu semua karya Allah. Bahkan nanti sampai nanti manusia berbuat baik, itu juga merupakan karya dari anugerah Allah. Allah yang memampukan melalui anugerahnya setiap orang percaya untuk hidup dalam perbuatan baik. Jadi berbuat baik dalam Kristen pun itu bukan karena usaha kita. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena kita dapat anugerah. Anugerahlah yang pada akhirnya menghidupkan kita, memampukan kita untuk kita bisa diselamatkan. Jadi saudara, dalam Kristen keselamatan itu bukan karena usaha. Dalam agama-agama pada umumnya keselamatan karena usaha manusia. Makanya ditekankan pertobatan, ya, perubahan, berbuat baik. Itu tadi yang dibilang oleh saudara Denny Sumargo, kita dipaksa. Ya, oleh agama ini kita dipaksa untuk berbuat baik. Nah, saudara, dalam Kristen tidak dipaksa untuk berbuat baik supaya selamat. Tidak ada pemaksaan manusia untuk berbuat baik supaya selamat. Ya, itu tadi yang dikatakan oleh Denny Sumargo. Kalau saya lihat kenapa Mas Denny Sumargo mengatakan di dalam Kristen tidak ada kepastian keselamatan, karena dia masih melihat bahwa keselamatan itu
ya itu masih harus ada usaha manusia. Maka saudara, artinya kalau begitu, kalau usaha manusia berarti manusia harus berubah. Nah, maka saudara, karena itu di dalam apa yang dikatakan oleh Denny Sumaro tadi, karena tuntutan perbuatan baik itu ya untuk masuk surga, kan belum tentu manusia mampu, belum tentu manusia bisa berubah. Nah, saudara, dalam Kristen tidak berpikir seperti itu. Kekristenan, saudara, ya, keselamatan itu adalah anugerah Allah. Itu karya Allah dalam kehidupan ya manusia ya untuk menyelamatkan manusia itu. Jadi saudara, dalam keselamatan ini tidak tergantung pada usaha kita, tidak tergantung pada perbuatan baik. Tapi keselamatan itu tergantung pada anugerah Allah. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kepada siapa Allah beranugerah, dia memberikan keselamatan itu. Ya, anugerah yang tadi yang telah dikerjakan oleh Allah melalui proses ya, melalui Yesus jadi manusia, lalu nanti dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Jadi dosa dalam Kristen itu juga dibereskan. Walaupun Allah memberikan kita anugerah, tapi dosa juga dihakimi, dihukum. Jadi sangat jelas dosa dalam kehidupan orang percaya itu sudah dibayar, sudah ditebus. Jadi dosa itu sudah diselesaikan. Sehingga itu juga akhirnya menjadi pasti. Keselamatan menjadi pasti karena dosa itu sudah dibereskan, sudah diselesaikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, nah saudara, nanti sebagai manusia Yesus mati dan saudara dia dikubur, habis itu dia bangkit sampai naik ke sorga. Nah saudara, ketika Yesus sampai pada puncak, yaitu di sorga, berada di sorga, dia sebagai manusia, dia sebagai Allah dan manusia. Dan dalam keadaan manusia, saudara, di sana dia sudah menyempurnakan ya, dengan duduknya di sorga, dengan naiknya di sorga itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah diangkat ke tempat yang tinggi untuk bisa bersama kembali dengan Allah. Jadi proses keselamatan dalam Kristus itu bukan proses perbuatan manusia, sama sekali tidak. Saudara, keselamatan dalam Kristus itu usaha manusia itu nol. Ya, saudara, itu hanya karya Allah semata. Maka bagi orang percaya, keselamatan itu dijamin pasti. Dijamin pasti. Jadi setiap orang percaya itu pasti dijamin selamat. Jadi saudara, jadi menjadi pasti kenapa? Karena itu tadi. Karena keselamatan itu anugerah. Memang kalau saudara berdasarkan perbuatan, jelas tidak pasti. Kalau keselamatan berdasarkan usaha manusia, itu jelas tidak pasti. Tapi ingat saudara, keselamatan dalam Kristen itu berbeda dengan pandangan manapun di dunia. Dalam pandangan Kristen, keselamatan itu adalah usaha Allah. Ya, menyelamatkan manusia yang berdosa, yang dipilih untuk diberikan anugerah keselamatan itu. Sehingga akhirnya manusia itu bisa memperoleh hidup kekal. Jadi saudara, sekali lagi bahwa keselamatan itu menjadi pasti karena keselamatan dalam Kristen bukan usaha manusia. Ini yang harus diperhatikan saudara. Keselamatan itu bukanlah usaha manusia. Keselamatan itu adalah usaha Allah. Ya, itu yang disebut anugerah Allah. Ya. Anugerah Allah ya datang kepada manusia untuk memberikan anugerahnya sehingga manusia itu beroleh persekutuan kembali dengan Allah. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi karena Alkitab, ya Alkitab yang menegaskan, menyatakan bahwa orang percaya pasti selamat. Yang kedua saudara, poin yang kedua, karena dalam Kristen keselamatan itu bukan usaha manusia, tapi karena usaha Allah. Nah saudara, poin yang ketiga, kenapa di dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan? Nah saudara, poin yang ketiga, ya, kenapa dalam Kristen itu ada kepastian keselamatan? Saudara, poin ketiganya adalah karena tokoh utama, ya, tokoh utama yang menjamin keselamatan itu adalah Allah sendiri.
Ya, Allah sendiri yang menjadi manusia. Itulah namanya Yesus. Jadi tokoh utamanya adalah Yesus. Nah, saudara, keselamatan menjadi pasti. Kenapa? Karena ada, saudara, tokohnya, ya. Yang menjadi tokohnya adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Jadi dalam penyelamatan itu, saudara, Allah sendiri yang turun. Jadi yang menyelesaikan dosa manusia itu adalah Allah. Nah, tetapi saudara, manusia yang berdosa ini, ya, kalau Allah menyelamatkan, ya, Allah menyelamatkan tanpa menyelesaikan dosa, maka saudara, itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah itu adil. Adil, dia akan menghukum dosa. Allah tidak mungkin menyelamatkan manusia tanpa menghukum dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menyelamatkan orang di dunia ini, ya, tanpa menyelesaikan dosa. Jadi saudara, maka karena itu Allah itu turun jadi manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan. Banyak orang kan berpikir bahwa kok orang Kristen menyembah manusia, menjadikan manusia menjadi Tuhan. Saudara, itu salah besar. Bukan manusia yang jadi Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Kalau Allah yang jadi manusia, itu sudah pasti bisa. Bagaimana tidak mungkin? Dia bisa menciptakan dunia. Ya. Nah, Allah itu menjadi manusia. Nah, persoalannya kenapa Yesus menjadi manusia? Saudara, dia menjadi manusia karena di dunia ini tidak ada manusia yang bersih, yang benar. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang mulai dari Adam sampai kita sekarang, ya, semuanya telah jatuh dalam dosa. Kita ini ada pertalian, ya, dosa dengan Adam. Ya, kita menerima dosa yang dilakukan oleh Adam. Makanya semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun manusia. Nah, di dunia tidak ada manusia yang suci. Maka karena itu Allah sendiri yang harus turun. Untuk menjadi manusia, tujuannya apa? Saudara, Yesus menjadi manusia supaya dia bisa menebus manusia. Supaya dia menebus manusia yang berdosa. Ya. Karena hanya dia sebagai manusialah. Karena dia manusia sempurna, tidak ada dosa di dalam dirinya. Jadi untuk menyelesaikan dosa harus ada manusia yang sempurna untuk menyelesaikan dosa itu. Dan itu adalah Allah sendiri harus jadi manusia. Karena di dunia tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada manusia yang bersih benar, tidak ada. Maka karena itu saudara, Allah turun jadi manusia. Dan sebagai manusia yang sempurna tanpa cacat, tanpa dosa, dia, saudara, mati di kayu salib. Jadi ini penting dipahami saudara. Karena keselamatan itu tokohnya adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia Allah yang jadi manusia. Sebagai manusia dia datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dalam dosa. Jadi saudara, keselamatan itu menjadi sempurna. Kenapa? Karena dosa sudah diselesaikan. Dosa sudah dibereskan, dihukum di dalam Yesus. Kalau saudara tidak percaya pada Yesus, itu artinya Anda harus mau dihukum. Anda harus mau menanggung hukuman dosa. Nah, maka karena itu Anda pasti harus ke neraka. Dan selama-lamanya itu untuk apa? Untuk membayar dosa-dosa kita. Jadi saudara, maka karena itu keselamatan menjadi pasti. Kenapa? Karena Allah yang melakukan penebusan itu melalui itu tadi, Allah jadi manusia. Itulah yang disebut anugerah. Menjadi manusia dan dia membayar dosa-dosa kita di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata bahwa oleh darahnya ia telah membayar kita dengan lunas. Dosa kita oleh kematian Yesus, seluruh dosa kita lunas dibayar.
Jadi dalam kekristenan itu tidak mengabaikan dosa. Dalam kekristenan itu dosa harus diselesaikan. Tetapi untuk menyelesaikan dosa, tidak ada manusia yang bisa menyelesaikannya sendiri. Makanya itu bukan usaha manusia. Nah, Allah sendiri harus turun untuk menjadi manusia. Jadi artinya saudara, ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus, itu dia tidak menimpakan kepada manusia, kepada seseorang. Ya, karena kalau dia timpakan itu pada seseorang, itu tidak adil. Kok ada orang berbuat dosa, tapi orang lain yang menanggung dosa. Nah, karena saudara, ya, karena yang datang ke dalam dunia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, dan karena dia sebagai manusia yang mati di kayu salib, artinya dosa itu tidak ditanggungkan kepada siapa-siapa, tapi itu dosa ditanggungkan kepada Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang menanggung dosa itu melalui dia menjadi manusia. Jadi saudara, dalam kekristenan dosa sudah dibereskan. Dosa sudah diselesaikan. Jadi tidak ada lagi kendala untuk orang pasti masuk surga. Maka setiap orang percaya, jalan satu-satunya pada kita hari ini hanya percaya. Percaya itu juga bukan usaha kita. Percaya itu juga artinya itu sikap kita, percaya, setuju, terima apa yang sudah dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa dalam penyelamatan itu Allah yang bekerja, ya, Allah yang bekerja untuk menanggung dosa-dosa manusia itu melalui dia menjadi manusia. Jadi dosa benar-benar sudah dibereskan. Oleh kematian Yesus di kayu salib, itu dosa dihancurkan. Tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Ya, tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi tembok pemisah antara Allah dan manusia. Nah, disinilah kita bisa melihat, ya, saudara, bagaimana Allah berkarya, ya, melalui Tuhan Yesus untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Jadi saudara, keselamatan itu menjadi pasti karena tokoh utamanya yaitu adalah Allah, ya, yang menjadi manusia. Di sana dia membereskan segala dosa kita. Dosa kita sudah lunas dibayar. Dosa itu saudara tidak boleh dibawa ke sorga. Dosa itu harus diselesaikan baru bisa masuk sorga. Jadi dalam kekristenan keselamatan itu menjadi pasti karena saudara, tokoh penyelamat atau tokoh juru selamatnya itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, itu adalah Yesus. Ya. Nah, saudara, apa yang dikatakan Yesus itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Yesus sebagai tokoh, ya, sebagai tokoh daripada penyelamat orang percaya, apa yang dia katakan itu tidak pernah salah. Yesus pernah berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi saudara, yang mengatakan bahwa tidak ada orang bisa ke sorga, tidak ada orang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu kata Yesus sendiri. Nah, saya mau katakan saudara, Yesus adalah manusia sempurna. Hanya kata-kata Yesuslah yang bisa dipercaya. Hanya ada satu manusia yang pernah lahir dalam dunia yang kata-katanya tidak pernah salah, kata-katanya tidak ada bohong, apa yang dia katakan benar. Dan Yesus pernah berkata, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, orang yang tidak melalui Yesus pasti binasa, pasti tidak masuk surga. Jadi ada kepastian bagi orang percaya untuk masuk surga, ya, karena Kristus, karena Yesus sebagai tokoh utama yang adalah Allah yang telah menjadi manusia untuk membayar, menyelesaikan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang percaya. Jadi keselamatan itu menjadi pasti. Nah saudara, saya hubungkan dengan apa tadi yang dikatakan oleh saudara Denny, ya, saudara Denny Sumargo. Dia katakan tadi, bagi orang Kristen juga bahwa orang Kristen itu harus hidup seperti Yesus. Ya, kalau orang itu tidak berubah seperti Yesus, maka tidak mungkin selamat.
Nah, saudara, dalam kekristenan, saudara untuk keselamatan, perhatikan baik-baik, itu karya Allah. Karya Allah semata. Itu harus diperhatikan tadi, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci, dan itu semua melalui anugerah Allah tadi, melalui tokoh, yaitu Allah yang menjadi manusia itu Yesus sendiri. Nah, saudara, jadi dalam iman, dalam menerima Kristus ini, saudara, menerima keselamatan dalam Yesus ini, saudara, dasarnya bukan kita menjadi seperti Yesus. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak seperti Yesus, lalu tidak bisa selamat. Saudara, bukan itu pokok utama dalam keselamatan Kristen. Ya, bukan menjadi seperti Yesus atau meneladani Yesus 100% tidak bisa. Tetapi saudara, keselamatan dalam Kristen itu, ya, itu karena kita memiliki, ya, kita memiliki anugerah Allah itu, ya, kita memiliki anugerah Allah itu, dan anugerah ini, perhatikan, sifatnya, saudara, bukan pada perbuatan. Ini perlu diperhatikan. Sifat daripada anugerah ini adalah di mana Allah memberikan kita hidupnya di dalam diri kita. Maka kita percaya, ketika kita percaya itu kita menerima hidup Allah itu melalui Kristus tadi. Jadi ketika kita percaya itu kita menerima Yesus dalam diri kita. Kita menerima Allah di dalam diri kita. Jadi saudara, dalam keselamatan Kristen bukan sifat yang menjadi penentu. Tapi saudara, yang menjadi penentu itu kita menerima Kristus. Ya, kita menerima Kristus di dalam hidup kita. Ya. Nah, Kristus itu adalah Allah sendiri. Ya. Nah, ketika kita menerima dia di dalam hidup kita, itu terjadi sebuah perubahan di dalam diri kita. Itu yang dikatakan menjadi manusia baru. Jadi bukan sekedar mati masuk surga. Ketika kita percaya, itu artinya kita telah menerima Kristus. Kita sudah menerima roh Allah. Jadi saudara, Allah memberikan rohnya dalam diri kita. Allah memberikan hidupnya dalam diri kita. Jadi itu sebenarnya inti keselamatan itu. Inti keselamatan itu adalah Allah sendiri. Dia memberikan hidupnya pada kita. Dia memberikan rohnya pada kita. Jadi roh Allah itu masuk dalam diri kita. Sehingga menjadi manusia baru. Jadi orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus itu adalah Kristen, orang yang sudah berubah hidupnya, berubah hayatnya, berubah naturnya. Jadi natur kita itu sudah berubah. Inilah sebenarnya yang menjadi kunci keselamatan itu, kunci kehidupan itu. Jadi bukan sekedar kita percaya Yesus lalu kita hanya ngikutin keteladanannya, hidup seperti Yesus, bukan seperti itu. Memang nanti kita hidup seperti Yesus, tapi itu bukan berarti seluruh apa yang pernah dilakukan Yesus 100% kita tiru, nggak bisa. Lagi pula kan Yesus adalah Allah yang adalah manusia, artinya sifatnya sempurna. Kita manusia. Ya, kita manusia. Jadi, saudara, sebagai manusia kita masih, walaupun kita sudah terima roh Allah, saudara, bukan berarti bahwa kita akan nanti bisa berubah langsung menjadi seperti Yesus dalam sifat, tidak bisa. Itu nanti perubahan akan terjadi secara bertahap. Ada perubahan demi perubahan. Tapi yang paling penting, saudara, adalah perubahan di dalam. Kita sudah menerima hidup baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Jadi saudara, di dalam dunia ini ada dua golongan orang, manusia lama atau manusia baru. Ya, di dalam dunia ini, manusia baru itu adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Di dalam dirinya ada perubahan hidup, ada perubahan natur. Nah, dari perubahan natur inilah baru nanti kita bisa menerima, baru memiliki sifat-sifat. Ya, samalah seperti misalnya kucing ya. Kalau kucing kan, saudara, dia akan mengeluarkan karakter kucingnya. Misalnya dia akan meong, dia akan cari tikus, ya. Kambing, dia akan gembek. Nah, saudara, kita yang sudah jadi manusia baru, tentu kita akan memiliki buah-buah baru, kehidupan baru, sifat-sifat baru, karena kita sudah punya natur yang baru. Jadi sebenarnya keselamatan itu intinya perubahan natur, perubahan hidup. Itu yang disebut lahir baru. Jadi dalam kekristenan itu orang percaya itu sudah dilahirkan baru. Ya, sudah dilahirkan baru, artinya hidupnya
naturnya, hakikatnya sudah berubah. Sehingga nanti akhirnya karena perubahan itu, karena hidup yang kita punya itu sekarang bukan lagi hidup kita yang lama, itu hidup yang baru, yaitu roh Allah yang ada dalam kita. Nah, secara otomatis pada akhirnya nanti kita akan bertumbuh mengeluarkan sifat-sifat Kristus, mengeluarkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Jadi dalam kekristenan itu penting perbuatan, ya, tapi itu buah dari lahir baru, buah dari natur baru, buah dari ciptaan baru. Jadi keselamatan itu bukan sekedar mati masuk surga, bukan, tapi itu perubahan natur. Dan perubahan natur ini, kalau kita sudah dirubah oleh natur Allah tadi, kita berubah. Ya, kita memiliki natur Allah, sifat Allah, karakter Allah, hakikat Allah dalam diri kita. Ya, itu nggak bisa dicabut, itu nggak bisa hilang. Jadi keselamatan itu nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Karena Tuhan memberikan natur keselamatan itu, hidup keselamatan itu menjadi natur baru dalam diri kita. Menjadi bersatu di dalam diri kita sehingga kita menjadi manusia baru. Nah, inilah yang menjamin kita ke surga. Nah, kalau tadi saya lihat dari penjelasan saudara Denny Sumargo, dia mengatakan bahwa kita kalau kita percaya pada Yesus artinya kita meniru sifat-sifat Yesus. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Memang nanti kita akan berbuat seperti Yesus, sifat-sifat seperti Yesus, tapi saudara, bukan hanya perubahan di situ. Karena itu tidak mungkin terjadi kalau bukan perubahan di dalam, perubahan natur. Jadi kita dirubah dulu naturnya. Natur kita dirubah, baru kita mengeluarkan sifat-sifat baru. Secara otomatis. Ya, karena kita sudah dilahirkan baru. Jadi keselamatan itu masalah kelahiran baru. Jadi kalau orang belum lahir baru, walaupun dia ngomong keselamatan, itu semua bohong. Ya, jadi makanya juga orang-orang yang mau menafsir Alkitab, mengomentari tentang Alkitab, mengomentari tentang Allah, tentang keselamatan, kalau belum lahir baru juga nggak tahu. Karena Alkitab ini, saudara, nggak bisa ditafsir dengan pikiran kita sendiri. Ya, makanya hati-hati bagi saudara yang baca Alkitab ini, jangan belajar nafsi sendiri. Ya, karena banyak sekali orang sesat menafsir Alkitab. Mereka mengambil satu-satu potong ayat, lalu ditafsir sama mereka, lalu diangkat ke publik. Saudara, itu bahaya. Ya, untuk belajar Alkitab ini perlu, saudara, kerendahan hati. Perlu paham, ini nggak bisa dipahami berdasarkan pikiran manusia saja. Itu harus ada bantuan Allah, roh Allah untuk membimbing kita untuk mengerti kebenaran. Dan ini perlu kerendahan hati. Jadi saudara, dalam Kristen, kepastian keselamatan itu ada. Orang yang percaya pasti masuk surga. Nah, bagi saudara yang belum terima Yesus dan saudara sudah dengarkan ini, segera ambil keputusan untuk mau terima Yesus dalam hidup saudara. Dan saudara percaya, pasti selamat. Ya, oke, itu aja yang saya bisa sampaikan. Makasih.